setiap orang memiliki kesamaan cita-cita, yaitu memiliki hidup yang harmonis. Setujukah kalian dengan pernyataan tersebut? Coba bayangkan, seperti apa kehidupan harmonis yang kalian harapkan? Ceritakan pendapat kalian secara santun di kelas ya. Selanjutnya, mari kita gambar. Gambar tersebut menunjukkan perbedaan konsep eksklusi, segregasi, integrasi, dan inklusi. Simaklah penjabarannya berikut ini yuk. Konsep eksklusi digambarkan dengan simbol kotak-kotak dalam satu lingkaran yang dikelilingi oleh simbol segitiga di luar lingkaran. Konsep segresi digambarkan dengan simbol kotak-kotak dalam satu lingkaran, kemudian terdapat lingkaran kecil lain di luarnya dengan beberapa simbol segitiga dalam lingkaran kecil. Konsep integrasi digambarkan dengan kelompok simbol kotak-kotak pada satu lingkaran besar, dilengkapi dengan lingkaran kecil dengan simbol segitiga di dalamnya. Terakhir, konsep inklusi yang digambarkan dengan satu lingkaran besar yang berisi simbol kotak-kotak, juga simbol segitiga yang saling berbaur. Teman-teman, kalian dapat membayangkan bahwa simbol segitiga dan kotak pada setiap konsep adalah simbol kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Jadi, menurut kalian, manakah bentuk hubungan yang tepat untuk membangun kehidupan sosial yang harmonis? Jawabannya, tentu bukan konsep eksklusi sosial, karena konsep tersebut cenderung meminggirkan kelompok lain atau marginalisasi. Sementara konsep segregasi yang berarti pemisahan paksa kelompok ras yang berbeda di suatu negara, komunitas, atau kelompok sosial tertentu juga bukanlah jawaban yang tepat. Dengan demikian, gambar pada bentuk integrasi dan inklusi sosial lah jawabannya, karena kedua konsep tersebut dapat mendorong kehidupan sosial yang lebih harmonis. Nah, teman-teman, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai harmoni sosial, yuk kita simak pembahasannya pada audio berikut. Mengenal harmoni sosial. Teman-teman, harmoni sosial merupakan harapan yang disadari bersama dalam tatanan kehidupan masyarakat, sehingga kebutuhan tiap-tiap pihak dapat dipenuhi dengan baik. Harmoni sosial juga dapat diartikan sebagai suatu kondisi masyarakat ketika bagian-bagian atau komponennya bersatu dan bekerja sama. Bahkan, jika konflik muncul, mereka dapat menyelesaikannya dalam mekanisme yang ditetapkan tanpa mengganggu ketertiban serta fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat. Harmoni sosial dapat dibangun jika berbagai aspek kehidupan terjalin dengan seimbang, beriringan, dan berkelanjutan. Mulai dari hubungan antar individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, kehidupan berbangsa dan bernegara, hingga hubungan internasional lintas negara. Bahkan, berbagai aktivitas kehidupan dengan alam atau ruang yang kita tempati pun harus dipelihara dengan baik. Kehidupan masyarakat di berbagai bidang seperti sosial, budaya, politik, ekonomi, hukum, dan pendidikan juga menjadi dimensi yang harus diperhatikan. Adapun prinsip yang harus dikembangkan untuk membangun harmoni sosial dalam masyarakat, yaitu integrasi, inklusi, dan kohesi sosial. Teman-teman, selanjutnya mari lakukan aktivitas berikut yuk. Waktunya beraktivitas. Hidup harmonis dengan alam. Teman-teman yang baik, hidup harmonis itu tidak hanya dengan sesama manusia. Hubungan antara manusia dan alam juga harus berjalan dengan harmonis. Sekarang, coba amati lingkungan sekitar kalian, atau carilah literatur mengenai contoh kearifan lokal yang mencerminkan hubungan harmonis antara manusia dan alam. Jika sudah, jawablah beberapa pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, bagaimana norma yang diciptakan masyarakat untuk memelihara alam? Pertanyaan kedua, bagaimana jika ada masyarakat yang melanggar norma tersebut?
Pertanyaan ketiga, bagaimana dampak positif memelihara kearifan lokal tersebut bagi kehidupan masyarakat? Pertanyaan selesai. Selanjutnya, presentasikan hasil temuan kalian di kelas untuk memperkaya informasi mengenai cara hidup harmonis dengan alam. Petiklah nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan lokal tersebut agar dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kali ini kita akan membahas salah satu prinsip dalam harmonis sosial, yaitu integrasi sosial. Istilah integrasi mungkin tidak asing bagi kalian. Namun, sudahkah kalian memahami istilah tersebut? Teman-teman, kalian tentu pernah melihat pasukan pengibar bendera dalam peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, bukan? Dalam peringatan kemerdekaan Indonesia, rakyat Indonesia mengibarkan bendera merah putih dan merayakannya dengan sukacita. Kemerdekaan Indonesia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diraih melalui perjuangan para pahlawan. Setelah bangsa Indonesia berhasil meraih kemerdekaan, apa yang dapat kalian lakukan untuk mengisi kemerdekaan? Perayaan kemerdekaan Indonesia menunjukkan bahwa seluruh bangsa Indonesia memiliki perasaan yang sama. Rasa saling memiliki dan cinta tanah air mengalahkan semua perbedaan dan menumbuhkan persatuan. Inilah realitas integrasi bangsa Indonesia. Integrasi sosial. Teman-teman yang baik, apabila kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi diartikan sebagai pembauran yang berkembang menjadi kesatuan utuh atau bulat. Adapun konteks integrasi sosial, proses kesatuan yang utuh dan bulat, ditunjukkan oleh lingkup kehidupan masyarakat di berbagai aspek kehidupan. Integrasi sosial diartikan sebagai sebuah proses. Integrasi tidak hanya dibutuhkan ketika masyarakat mengalami konflik sosial, tetapi dalam menghadapi berbagai permasalahan sosial dalam masyarakat. Misalnya, dalam menyikapi kesenjangan sosial, diskriminasi, eksklusivisme, primordialisme, intoleransi, politik identitas, dan masalah sosial lain yang dapat menyebabkan disintegrasi bangsa. Teman-teman, konsep integrasi sosial ini sejalan dengan perspektif sosiolog berdasarkan pemikiran fungsionalisme struktural yang dikemukakan oleh Talcott Parsons. Menurut Talcott Parsons, masyarakat adalah sebuah sistem dari unsur-unsur yang saling mengikat, sehingga untuk memeliharanya dibutuhkan suatu keseimbangan atau equilibrium. Keseimbangan tersebut dapat dilihat dari dua aspek integrasi sosial. Pertama, berfungsi dalam pengendalian konflik dan penyimpangan sosial dalam suatu sistem. Kedua, kemampuan menyatukan unsur-unsur tertentu dalam masyarakat sehingga tercipta sebuah ketertiban sosial. Proses tersebut diperlukan untuk menyatukan perbedaan sosial yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti budaya, agama, kepentingan, dan kelas sosial sehingga mampu mengurangi kesenjangan dalam masyarakat. Cara memelihara integrasi sosial dalam masyarakat? Menurut Talcott Parsons, sistem sosial dalam masyarakat dapat dipelihara melalui 4 syarat, yaitu adapsi atau adaptation, pencapaian tujuan atau goal attainment, integrasi atau integration, dan memelihara pola atau latency. Nah, teman-teman, berikut ini penjelasan dari 4 syarat tersebut. Pertama, adaptation. Ketika terjadi dinamika sosial ataupun keretakan dalam masyarakat, maka langkah awal yang perlu dilakukan adalah beradaptasi terhadap pengaruh yang ada. Kedua, goal attainment. Masyarakat harus menetapkan tujuan bersama yang disepakati bersama. Ketiga, latency, yaitu memelihara pola yang sudah dibangun masyarakat sehingga semua unsur kembali terdorong untuk menjalankan sistem yang sudah dibangun. Terakhir, integration, yang berarti semua unsur dalam masyarakat melakukan perannya dengan baik
dan memiliki solidaritas untuk saling melakukan penyesuaian. Masyarakat dapat mengembangkan konsep agil ini dalam menghadapi ancaman disintegrasi sosial. Dengan demikian, kehidupan yang rukun dan teratur dapat dicapai bersama sehingga integrasi sosial terbentuk dalam masyarakat. Adapun kunci mewujudkan integrasi sosial yaitu membangun kepercayaan dan pengakuan dari masyarakat. Waktunya beraktivitas. Teman-teman, ketika pandemi COVID-19 melanda dunia, seluruh sistem sosial dalam masyarakat terguncang. Sistem sosial di berbagai aspek kehidupan harus dapat menghadapinya, bahkan bangkit untuk mengatasi seluruh persoalan yang ada. Ada pelajaran berharga yang dapat kita petik dari pengalaman tersebut. Coba kalian refleksikan pengalaman yang dapat dipetik dari pandemi COVID-19 dengan melakukan aktivitas berikut. 1. Bentuklah kelompok yang terdiri atas 4-5 peserta didik. 2. Tentukan satu topik yang akan kalian kaji, misalnya di bidang pendidikan, ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lingkungan. 3. Identifikasilah satu kasus di lingkungan sekitar kalian berdasarkan topik yang sudah ditentukan. 4. Identifikasilah komponen agil dari kasus yang sudah kalian tentukan. 5. Simpulkan pengalaman berharga yang dapat kalian petik dari analisis kasus tersebut. Jika 5 tahapan sudah dilakukan, presentasikan hasil temuan kalian di depan kelas untuk memperoleh masukan dari teman-teman dan Bapak Ibu guru di kelas ya. Selamat beraktivitas. Inklusi sosial. Teman-teman, mari kita simak gambar yang menunjukkan seorang atlet yang duduk di kursi roda bertanding di Pekan Paralimpiade Nasional Papua di Stadion Lukas NMB pada 2021. Pada babak final 1.500 meter putra senior, juara pertama berhasil memenangi pertandingan dengan kisaran waktu 27,60 detik. Kemampuan dan prestasi para atlet penyandang disabilitas menunjukkan bahwa mereka mampu berprestasi. Perbedaan yang mereka miliki tidak menjadi penghalang untuk berprestasi. Ketika kesempatan terbuka bagi berbagai kalangan, maka sebenarnya inklusi sosial sedang dibangun dalam masyarakat. Inklusi sosial, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, didefinisikan sebagai visi masyarakat untuk semua atau a society for all, yaitu ketika setiap individu dengan hak dan tanggung jawab masing-masing berperan aktif dalam masyarakat. Sementara itu, menurut Fraser dan Merlier, inklusi sosial merupakan proses ketika masyarakat yang rentan mengalami kemiskinan dan eksklusi sosial memperoleh peluang serta sumber daya memadai untuk berpartisipasi penuh dalam kegiatan sosial. Nah, teman-teman, inklusi sosial merupakan alternatif untuk membangun kesetaraan sosial dalam masyarakat loh. Ini karena inklusi sosial mengedepankan pemerataan sumber daya bagi masyarakat tanpa memandang perbedaan, baik dari usia, jenis kelamin, ras, etnik, agama, maupun status ekonomi. Pada prinsipnya, inklusi sosial merupakan upaya menciptakan kesadaran masyarakat untuk menghormati hak tiap-tiap individu dalam masyarakat. Salah satu upaya menumbuhkan kesadaran dan kepedulian inklusi sosial adalah melalui pendidikan inklusif yang sesuai dengan isi Permendikbud nomor 70 tahun 2009 bahwa pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Begitulah sahabat, meskipun dengan latar belakang berbeda, kesempatan yang memadai dapat mendorong masyarakat mencapai potensi optimal. Partisipasi penuh setiap anggota masyarakat dalam semua aspek kehidupan dapat memerangi ketimpangan, kemiskinan, dan eksklusi sosial sehingga keharmonisan dan kedamaian dalam masyarakat
dapat tercipta. Sesi literasi. Teman-teman, menarik sekali ya prinsip inklusi sosial ini. Kalian juga dapat memperkaya informasi dengan membaca komik edukasi mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Juga kalian dapat mengakses laman indonesiabaik.id/media/konten/1118. Selamat memperkaya literasi. Pengayaan. Teman-teman, terkait hak penyandang disabilitas, tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang berbunyi, negara menjamin kelangsungan setiap warga negara dan mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas tanpa diskriminasi. Apa tujuannya? Yaitu untuk penghormatan, perlindungan, pemenuhan hak, dan mewujudkan taraf hidup yang lebih berkualitas dan mandiri. Lalu, apa saja hak penyandang disabilitas? Antara lain adalah hak untuk hidup, hak bebas dari stigma, hak akan keadilan, perlindungan hukum, serta hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat aksesibilitas. Waktunya beraktivitas. Teman-teman, yuk kita kembali beraktivitas. Kali ini kita akan mencoba untuk menemukan contoh fenomena inklusi sosial. Apakah kalian sudah memahami konsep inklusi sosial? Dapatkah kalian menunjukkan contohnya? Ajaklah 3 teman kalian untuk berdiskusi. Selanjutnya, amatilah lingkungan sekitar kalian untuk menemukan contoh nyata inklusi sosial dalam masyarakat. Tunjukkan hasil pengamatan kalian dalam bentuk foto atau video pendek. Jika kondisi lingkungan dan sarana prasarana belum memadai, kalian dapat menemukan contohnya melalui majalah, surat kabar, atau berita di internet. Lalu, sampaikanlah hasil pengamatan kalian di kelas untuk memperkaya pengetahuan mengenai contoh inklusi sosial dalam masyarakat. Teman-teman, setelah mempelajari tentang integrasi dan inklusi sosial, tahukah kamu bahwa 2 hal itu dapat mendorong kohesi sosial dalam masyarakat? Bagaimanakah hubungan ketiga konsep tersebut? Kohesi sosial. Teman-teman yang baik, integrasi dan inklusi itu ternyata sama-sama bertujuan mewujudkan kohesi sosial dalam masyarakat. Masyarakat yang kohesif mempunyai rasa saling memiliki, percaya, dan menghargai hak tiap-tiap individu dalam masyarakat. Adapun hubungan antara konsep integrasi, inklusi, dan kohesi sosial dijelaskan sebagai berikut, bahwa integrasi sosial menempati satu sisi segitiga dalam harmoni sosial. Sisi di sebelah kiri ini menampilkan prinsip masyarakat untuk semua sebagai kata kunci integrasi yang bermakna setiap orang memiliki hak dan tanggung jawab untuk berperan aktif dalam berpartisipasi. Kemudian, sisi ketiga sebelah kanan menunjukkan inklusi sosial yang berarti proses peningkatan partisipasi dalam masyarakat bagi orang-orang yang kurang beruntung berdasarkan usia, jenis kelamin, disabilitas, ras, etnik, asal agama, status ekonomi, atau lainnya melalui peningkatan peluang, akses ke sumber daya dengan menyuarakan dan penghormatan terhadap hak. 2 sisi segitiga ini tertuju pada satu sisi di dasarnya, yaitu kohesi sosial, yang merupakan kondisi tidak adanya keretakan atau perpecahan, termasuk kemampuan mengelola keretakan yang terjadi. Sebuah masyarakat yang kohesif menciptakan rasa memiliki, mempromosikan sikap saling percaya, melawan pengucilan, marginalisasi, dan menawarkan anggotanya kesempatan untuk melakukan mobilitas ke arah yang lebih baik. Nah, teman-teman, terdapat berbagai cara pandang dalam mendefinisikan kohesi sosial ini, mulai dari individu, kelompok, hingga lembaga sosial. Misalnya, Emil Durkheim mendefinisikan kohesi sosial sebagai karakteristik masyarakat yang menunjukkan saling ketergantungan. Inti kohesi sosial adalah tidak adanya konflik sosial laten atau konflik yang didasarkan pada kekayaan, etnik,
ras, dan gender, serta adanya ikatan sosial yang kuat, misalnya masyarakat sipil, demokrasi responsif, dan penegakan hukum yang tidak memihak. Kemudian, kohesi sosial menurut Mike Kraken dapat dilihat dari ciri masyarakat berdasarkan tautan dan koneksi di antara unit-unit sosial, seperti individu, kelompok, organisasi, dan wilayah. Konsep kohesi sosial terus berkembang hingga saat ini. Misalnya, konsep yang dikemukakan oleh Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD bahwa kohesi sosial merupakan kelompok yang memiliki karakteristik mampu bekerja untuk kesejahteraan anggotanya, melawan pengucilan, menumbuhkan rasa saling memiliki, kepercayaan, dan memungkinkan para anggotanya melakukan mobilitas sosial. Teman-teman, ternyata kohesi sosial tidak hanya ditemukan dalam masyarakat yang homogen. Masyarakat yang heterogen atau majemuk seperti Indonesia pun bisa mewujudkan kohesi sosial. Hal ini karena masyarakat dapat membangun kohesi sosial jika mengedepankan sikap saling menghormati dan memandang keragaman sebagai suatu potensi yang dapat dikembangkan. Dengan demikian, ketegangan dan konflik yang bersikap destruktif dapat diminimalkan serta dikelola dengan baik. Oh iya, ada banyak pula upaya yang dapat kita lakukan untuk membangun kohesi sosial dalam masyarakat ini. Misalnya, dengan mendampingi dan menyuarakan kelompok masyarakat yang termarginalkan, seperti anak jalanan, penyandang disabilitas, masyarakat miskin, dan lansia. Tidak hanya itu, kita pun bisa mengupayakan secara langsung dengan terjun melalui pendidikan, formal dan non-formal, pemberdayaan masyarakat, dan berpartisipasi dalam berbagai aksi sosial. Saatnya beraktivitas. Teman-teman, dalam aktivitas kali ini, kita akan menyimak artikel tentang buta huruf. Yuk perhatikan dengan baik. Buta huruf merupakan ketidakmampuan seseorang dalam membaca dan menulis. Buta huruf tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi menjadi masalah dunia yang harus diberantas. Buta huruf berkaitan erat dengan tingkat kualitas sumber daya manusia suatu negara. Globalisasi disertai dengan kemajuan teknologi dan informasi, menuntut tingginya persaingan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten. Akibatnya, negara berkembang berlomba-lomba memberantas buta huruf di negaranya, termasuk Indonesia. Adapun sebagian besar di antara penyandang buta huruf merupakan kaum perempuan. Guna mengatasi masalah tersebut, pemerintah daerah membentuk Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM yang dapat membantu upaya pemberantasan buta huruf. Lembaga ini bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat agar program yang dirancang dapat berjalan baik. PKBM ternyata memberikan banyak manfaat, peserta tidak hanya diajari membaca dan menulis, tetapi memperoleh pelatihan keterampilan dan kewirausahaan seperti membuat kue atau kuliner, kecantikan atau tata rias, serta membuat kerajinan dengan memanfaatkan barang bekas di lingkungan sekitar. Nah, teman-teman, setelah menyimak artikel tersebut, diskusikanlah pertanyaan berikut bersama teman sebangku kalian. 1. Apakah informasi pada artikel mencerminkan upaya membangun kohesi sosial dalam masyarakat? Iya atau tidak? Sertakan juga alasan kalian ya. 2. Andaikan kalian terlibat dalam program tersebut, kendala apa yang mungkin dihadapi penyelenggara dalam menarik peserta PKBM? 3. Bagaimana upaya agar pelaksanaan PKBM dapat diterima dan berjalan dengan baik? Yuk jawab pertanyaan tersebut teman-teman. Jangan lupa, cantumkan bukti pendukung berupa sumber yang terpercaya ya. Misalnya, dengan melihat kasus yang sama di daerah lain melalui informasi di jurnal, surat kabar, buku, ataupun refleksi lingkungan sekitar. Selamat beraktivitas. Konsep kunci. Harmoni sosial adalah kerukunan yang menjadi cita-cita bersama
yaitu ketika sistem sosial dalam masyarakat dapat berfungsi dengan baik tanpa adanya konflik atau disintegrasi dalam masyarakat. Integrasi sosial adalah penyatuan atau pembauran komponen-komponen sosial masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Inklusi sosial adalah proses ketika masyarakat rentan mengalami kemiskinan dan eksklusi sosial memperoleh peluang serta sumber daya memadai untuk berpartisipasi penuh dalam kegiatan sosial. Kohesi sosial adalah kelompok yang memiliki karakteristik mampu bekerja untuk kesejahteraan anggotanya, melawan pengucilan, menumbuhkan rasa saling memiliki, kepercayaan, dan memungkinkan anggotanya melakukan mobilitas sosial. Teman-teman, pemaparan tentang membangun harmoni sosial masih akan berlanjut. Setelah mengetahui prinsip-prinsipnya, kita akan mempelajari juga upaya untuk mewujudkan harmoni sosial yang kita harapkan.